Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, asisten praktikum Embedded System Muhammad Dwi Erlangga. Pada pertemuan kedua di praktikum Embedded System, sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan, pertemuan kedua ini akan membahas sebuah microcontroller dan papan sistem terpadu. Jadi kita lanjut saja. Nah, jadi microcontroller ini merupakan sebuah perangkat keras ya, komputer kecil atau chip yang dirancang khusus untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam sistem elektronik atau sirkuit. Tentunya dalam microcontroller ini terdapat sebuah CPU atau untuk sebuah proses pusat, lalu memori untuk sebuah penyimpanan, dan ROM tentunya untuk proses itu sendiri, lalu perangkat input output, dan juga biasanya dilengkapi dengan berbagai perangkat keras tambahan untuk pengelengkap daripada tujuan itu sendiri seperti timer, penghitung, dan komunikasi serial. Nah, di sini untuk jenis-jenis microcontroller ada 5 buah ya. Yang pertama 8 bit. Nah, 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Artinya apa? Jika sebentar kita buka biar bisa bayangkan ya. Oke, sebentar. Oke. Jika kita telah 8 bit sama dengan 1 byte. Nah, dalam sebuah pemrosesan tentunya kode program akan dirubah kepada kode ASCII. Kode ASCII ini dia akan merubah satu proses menjadi bit-bit tertentu. Nah, bit ini berisi biasanya seperti angka 1010 seperti itu. Nah, kode program dirubah kepada kode ASCII, lalu nantinya dia akan diproses dalam microcontroller itu sendiri. Jadi dari kode program dia akan dirubah dulu ke kode ASCII atau sebuah kode program komputasi ya. Karena jika kita lihat kode bit ini artinya adalah binary digit seperti itu. Jadi tentunya binary digit itu akan menghasilkan kode 1 seperti 10 seperti ini. Lalu dia baru akan diproses di microcontroller. Nah, hubungannya apa dengan 8, 16 bit, dan 32 bit? Jadi jika untuk 8 bit dia hanya bisa menampung satu proses itu 8 bit. Nah, 8 bit ini tentunya value teksnya, jumlah teksnya yang ada di satu kali proses tersebut misal 181 ada 1010 ini ada 8 buah. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, dalam misalkan dalam kurun waktu 0,00 5 detik semisal. Nah, misalkan ada microcontroller yang dia hanya bisa di 8 bit. Nah, semisal dalam satu kali proses dia hanya bisa menampung 1 byte, artinya 8 bit ya, dalam 0,65 detik. Nah, bagaimana semisal dia 16 bit? Nah, artinya dalam satu proses dia bisa menampung dua kali dari 8 bit tersebut. Dan seterusnya seperti itu. Jadi bit ini berpengaruh dalam sebuah proses pengolahan data, input output, dan lain sebagainya. Jadi jika kita telaah lagi, bit ini sangat berpengaruh. Jadi semisal
kalian memiliki sebuah microcontroller yang mungkin 16 atau 32 bit, dia akan lebih baik pengolahannya, terus pemrosesan dan segala macam dan lain hal yang dimiliki oleh si controller itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, contohnya daripada microcontroller 8 bit ini adalah Arduino Uno, Arduino Mini, Arduino Nano, dan microcontroller yang lebih kecil. Nah, untuk microcontroller 16 bit biasanya sama, untuk mereknya itu Arduino, tapi untuk jenisnya itu Due, Atmega, dan lainnya yang lebih besar lagi. Nah, ada microcontroller 32 bit. Nah, biasanya dia dipakai oleh STM32, ISP yang diproduksi oleh Espresso, dan ada juga Raspi juga masih ada yang menggunakan 32 bit. Nah, di sini ada jenis tambahannya. Di sini ada microcontroller khusus dan microcontroller dengan konektivitas nirkabel. Nah, untuk nirkabel sudah dijelaskan ya. Dia tentunya tidak menggunakan kabel untuk pemrosesan dan pengolahan datanya. Kita bisa menggunakan proses nirkabel tersebut sebagai pengolahan data, pengiriman data, penerimaan data, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dia digunakan di 32 bit karena 32 bit adalah sebuah pemrosesan yang lebih baik daripada 8 dan 16 tentunya, dan dia lebih cepat juga. Nah, untuk microcontroller khusus, nah ini dirancang untuk hanya satu tujuan tertentu. Misalnya di sini ada BLDC. Nah, BLDC motor listrik ini dia itu mana ya, sebentar, saya lupa nama mikrokontrolnya apa, tapi yang jelas dia sebuah brushless DC motor. Nah, dia digunakan IC-nya hanya untuk satu tujuan tertentu saja, yaitu dia untuk menggerakkan sebuah motor DC seperti ini. Sebentar, kita lihat contoh dari ininya ya, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu brushless motor DC seperti ini. Jadi dia fungsinya hanya untuk kendali daripada si motor DC. Nah, contohnya motor DC ini ya, ini motor DC ini adalah sebuah brushless-nya seperti itu. Oke, terus masuk ke papan sistem terpadu. Jadi bedanya apa? Di sini kita lihat papan ini memiliki sebuah komponen yang diperlukan untuk menjalankan sistem komputer mandiri. Termasuk tadi ya, ada CPU, RAM, penyimpanan input/output karena tadi termasuk microcontroller juga. Lalu di sini ada sebuah port. Nah, ini adalah pelengkap daripada papan sistem terpadu. Makanya bisa disebut papan sistem terpadu karena ini adalah alat yang sudah lengkap dan kita bisa gunakan secara bebas seperti itu. Biasanya juga ada WiFi atau Bluetooth yang sudah saya tadi jelaskan, ada yang menggunakan nirkabel. Nah, contohnya apa? Di sini ada Arduino Uno, ada Raspi, ini juga ISP ya, termasuk ISP. Di sini ada SparkFun. SparkFun di sini di Indonesia jarang ya menggunakan SparkFun. Ini juga masih keluarga Raspi. Ini juga yang biasa kita gunakan adalah Raspi atau Arduino Uno. Tapi karena Raspi itu sangat mahal, jadi mungkin kita menggunakan Arduino Uno ya. Oh iya, tadi ada Raspi ya. Raspi itu menggunakan 32 dan 64 bit. Nah, jika kita lihat perbedaannya apa? Raspi ini digunakan untuk hal yang lebih kompleks dan berat. Dilihat dari arsitekturnya, dilihat dari kegunaannya, dan juga komponen yang terlihat daripada si microcontroller ini atau papan sistem terpadu ini. Biasanya untuk Raspi ini menggunakan bahasa Python, dan juga dia digunakan untuk yang lebih kompatibel, yaitu menggunakan Linux seperti itu.
Oke, kita masuk ke praktik ya. Jadi nanti kita bakal mencoba membuat rangkaian sederhana menggunakan menggunakan Arduino Uno untuk menghidupkan si LED. Di sini saya menggunakan Tinkercad. Nah, jika kalian sudah login, kalian tinggal create aja, terus di circuit. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, di sini. Oke, yang tadi kita butuhkan adalah sebuah Arduino tentunya. Arduino. Kita menggunakan sebuah breadboard atau papan papan kayak seperti PCB, cuman bentukannya ditancap. Jadi kita tidak perlu solder. Nah, lalu kita menggunakan satu buah resistor, kita taruh di sini. Satu resistor. Lalu kita menggunakan satu buah LED. Nah, kita taruh di sini. Nah, yang kita perlu lihat adalah jangan lupa kaki positif LED adalah yang paling panjang. Lalu resistor adalah pasti terhubung dengan sisi positif yang ada di LED. Oke, kita coba hubungkan. Sekarang kita di sini tinggal tarik aja kabel, misalkan dari sini ke pin 8. Kita hubungkan ke pin 8. Lalu sisi satunya yaitu ground ya, negatif ini yang katoda tadi, hubungkan dengan GND yang ada di Arduino. Nah, di sini ada 3 ya, di sini 1, lalu di sini juga ada 2. Nah, oke, ini sudah selesai. Resistornya di sini saya menggunakan, kita bisa rubah di sini tingkatnya ohm saja, terus di sebuah 220. Nah, ini sudah cukup. Oke, di sini kalian kalau di Arduino tinggal buka Arduinonya, lalu kalau di sini kalian tinggal buka kode, lalu blocks, pilih, lalu pindah ke teks. Ini continue saja, dan kita hapus semua. Nah, sebelum kita perlu mendeklarasikan si pin ini dulu ya, pin LED nya kita masuk ke mana. Oke, sebentar. Oke, kita menggunakan yang namanya sini aja deh, kita sendiri dulu aja. Kita menggunakan integer untuk mendeklarasikan si LED-nya. Nah, kita buat parameter atau value-nya, yaitu kita tulis LED saja. Lalu sama dengan pin yang terhubung tadi, yaitu pin 8. Jangan lupa titik koma. Lalu kita buat void setup. Lalu buka dan tutup kurung, lalu buka kurawal, lalu enter. Nah, kita di setup ini membuat sebuah deklarasi bahwa LED tersebut adalah sebuah output parameternya dengan sintak itu pin mode buka kurung parameternya LED tadi, lalu dengan nilainya yaitu sebagai output, seperti itu. Jadi nanti kita bisa gunakan pin 8 ini, dia adalah sebagai output jika kita menambahkan sebuah sensor dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita buat yaitu sebuah void setup. Buka dan tutup kurung, lalu buka kurawal, enter. Nah, kita akan membuat sebuah kondisi di mana LED tersebut akan mati dan redup dengan perintah yaitu digital write buka kurung parameternya tadi LED, lalu kita hidupkan dengan value yaitu high, tutup kurung dan titik koma, jangan lupa. Lalu kita beri delay. Nah, delay ini fungsinya adalah untuk memberi tekanan waktu pada perintah sebelumnya. Kita beri di sini adalah 1000. Nah, 1000 ini artinya yaitu 1000 milisecond. Jadi delay itu satuannya adalah milisecond. Jadi kalau sekarang kita beri 1000 ya dia 1 detik.
Oke, kita beri juga kondisi LED-nya mati. Kita copy saja digital lighting atas, kita paste di sini. Nah, untuk hidup high dan untuk matinya yaitu low. Nah, perintahnya yaitu low untuk mati. Nah, untuk delay kita tetap 1. Nah, untuk memverifikasi bagaimana codingan ini berjalan dengan baik, kita tinggal pilih centang di atas ini verify. Lalu kita tunggu proses debuggingnya. Jadi dalam sebuah, nah ini ada sebuah kesalahan sebentar. Oh maaf, ini adalah harusnya kita menggunakan void loop untuk perulangan utamanya. Nah, jadi dalam sebuah pemrograman Arduino, kita menggunakan yang namanya Arduino language ya. Arduino language ini turunan dari C++, dimana dia punya hal yang harus ada, yaitu void setup dan void loop ini. Nah, kalau tidak ada salah satunya, dia tidak akan berjalan walaupun void ini tidak ada isinya. Gitu. Nah, jika sudah down compiling seperti ini, artinya dia tidak memiliki sebuah kesalahan ya. Nah, bagaimana kalau ngupload langsung? Upload langsung caranya kalian tinggal colokkan saja konektor biru ke port USB yang ada di PC atau laptop kalian, lalu kalian pilih tools, pastikan boardnya sesuai dengan apa yang kalian pakai. Lalu sudah sesuai, kalian pilih port yang nantinya muncul di sini. Semisal ada beberapa port yang muncul, teman-teman tinggal buka aja device manager, lalu tinggal lihat COM yang terhubung dengan PC kalian atau laptop kalian. Nah, jika kalian menggunakan Tinkercad, kalian tinggal copy saja, lalu pergi ke websitenya, lalu tinggal kopikan di sini, lalu tinggal start simulation. Bagaimana hasilnya? Tunggu. Nah, dia akan menyala ya. Digital white LED high selama 1 detik, lalu redup selama 1 detik seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada asisten praktikumnya. Dan jangan lupa di sini juga kita akan menyimpan beberapa resume selama praktikum dilaksanakan. Nah, di sini di repository embedded system, di sini bakal ada codingan, gambar rangkaian, dan nanti yang di sini itu ada beberapa referensi yang nanti bakal kalian gunakan, dan juga nanti saya akan menaruh link video pembelajaran di sini juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.